Halo, selamat datang di podcast Suarana. Suara sebagai sarana. Aku Jongmas akan menemani kamu di setiap episodenya. Bersiaplah untuk membenamkan diri dalam kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan, musik, gaya hidup, serta kisah-kisah mencekam yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Episode kali ini aku akan menceritakan salah satu kisah horor dari teman kita. Kejadian ini menghantuinya bertahun-tahun dan membekaskan trauma yang mendalam baginya hingga hari ini. Santet. Awal mula teror itu ketika aku masih duduk di kelas 2 SMA. Aku adalah seorang kakak dengan 2 orang adik yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Aku pada saat itu masih tinggal serumah bersama keluargaku. Kejadian pertama terjadi pada adikku di kamarku sendiri. Di sana berisi meja belajar, novel-novel, dan buku-buku. Dan adikku berkata, Kakak kenapa? Kok baca buku malam-malam?" Suaranya gemetar. Aku hanya bisa diam saat mendengar ceritanya tentang suara seram yang mengiringi malam. Suara buka tutup buku seperti orang membaca dengan keras meskipun lampu mati. Aku pikir ini hanya imajinasinya yang liar karena terlalu banyak menonton film horor. Namun, ketika gangguan itu mulai mengincar kami semua, aku merasa adikku bukanlah satu-satunya yang terganggu. Pada suatu malam di kamar ayah, ketika jam menunjukkan hampir subuh, aku terbangun oleh suara langkah kaki berat yang berjalan mengelilingi tempat tidur. Tidak ada yang menyadari, kecuali aku. Aku berusaha tidak memikirkannya. Tapi kehadiran yang mencekam itu tidak bisa kuabaikan. Gangguan semakin menjadi-jadi. Setiap malam, malah suara langkah sepatu di garasi menjadi rutinitas. Bahkan saat aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk, malah kehadiran mereka semakin nyata. Aku tidak bisa membuka pintu. Takut akan apa yang mungkin menunggu di luar sana. Kejadian yang paling mencekam adalah ketika aku terbangun pada tengah malam. Merasa ada yang menarik bantalku dengan cepat. Aku berusaha berdoa dalam hati. Namun gangguan itu malah semakin memburuk. Bahkan kontak fisik mulai terjadi. Aku selalu merasa lenganku terus-menerus disentuh makhluk itu. Aku terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Gangguan itu mencapai puncaknya ketika ibuku mengalami kecelakaan. Ibuku terjatuh di jalan, menabrak truk yang pada saat itu terparkir di bahu jalan. Tragisnya, kaki ibuku terlindas pengendara lain di belakang yang membuat kondisi ibuku terluka parah. Singkat cerita, kondisi ibuku terus memburuk. Dokter sampai memvonis ibuku sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena kondisi ibuku yang cukup parah. Ada satu cerita di mana ibuku dirawat di salah satu ruang ICU di rumah sakit itu. Ruangan itu memiliki 6 buah bilik yang pada saat itu semuanya terdapat pasien dengan kondisi yang buruk. Hari berganti, satu persatu pasien di ruangan itu meninggal dan hanya menyisakan ibuku saja. Ayahku sudah tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan, mengharapkan yang terbaik untuk ibuku. Di sisi lain, setelah kejadian itu, rumah menjadi semakin angker, sepi dan gelap. Rasanya setiap sudut dipenuhi oleh kehadiran yang tidak terlihat. Bahkan setelah upaya untuk mengusirnya, gangguan itu masih menghantui. Aku bahkan tidak berani pulang ke rumahku. Takut akan apa yang menunggu di balik pintu. Nenek dan tanteku yang pada saat itu menginap di rumah pun merasakan hal yang sama dengan apa yang aku alami. Dan teman-temanku yang menginap juga merasakannya. Kejadian itu membawaku pada titik terendah ketika ibuku hampir kehilangan nyawanya. Namun setitik harapan terjadi
ketika salah satu temanku membantuku untuk melewati ini. Aku diajaknya menemui salah satu orang pintar yang dikenal oleh keluarganya. Di sana, beliau menceritakan bahwa apa yang kami alami disebabkan oleh santet yang dikirimkan oleh salah satu keluarga dari ayahku. Apa yang kalian dengar itu tidak salah. Ya, salah satu dari keluarga ayahku yang mengirimkan santet itu. Aku hanya bisa terdiam. Awalnya aku tidak percaya. Tapi apa yang selanjutnya dijelaskan orang pintar itu membuatku mempercayai semuanya. Toh tidak ada salahnya aku mencoba demi menyelamatkan nyawa ibuku. Ibuku dijadikan objek kiriman santet karena orang itu tidak menyukai keadaan jika ibuku lebih sukses darinya. Ya memang pada saat itu karir ibuku lagi naik-naiknya. Ibuku dibuatnya menderita dan ingin ibuku meninggal sebelum ajalnya. Setelah menceritakan itu, beliau menyarankanku untuk berdoa dan meminta air suci di salah satu pura. Air suci itu selanjutnya harus diberikan kepada ibuku sebelum jam 12 malam. Singkat cerita, setelah melakukan ritual sesuai kepercayaan kami dan meminta air suci tersebut, kami langsung menuju kamar di mana ibuku dirawat. Ayahku sedikit demi sedikit memercikan air suci ke tubuh ibuku. Aku hanya bisa menatap dengan kosong peristiwa itu. Aku berpikir hanya ini saja satu-satunya jalan yang aku percaya bisa menyelamatkan ibuku. Karena dari medis, ibuku sudah dinyatakan tidak bisa disembuhkan lagi. Dan dokter mengharapkan kami mengikhlaskan kepergian ibu kami. Ibu juga sering bergumam jika ia sudah tidak sanggup menahan sakitnya. Dan sering bermimpi buruk yang membuat dirinya secara psikis tidak sanggup untuk melanjutkan hidup. Tiba-tiba mujizat itu datang. Aku melihat sedikit demi sedikit ibuku menggerakkan tubuhnya, membuka matanya, dan menangis ke hadapan kami semua. Aku bingung. Aku tidak bisa mempercayai kejadian itu. Tatapan kosongku masih tertuju pada ibuku yang berangsur-angsur sedikit terlihat membaik. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan berkali-kali mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan kedua. Setelah kondisi ibuku jauh membaik, ibuku akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Sekarang, kondisi keluarga kami telah membaik. Walaupun gangguan itu tidak pernah benar-benar hilang dan selalu ada dalam mimpi buruk kami. Ibuku juga sudah mulai kerja kembali dan malahan karirnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kami belajar menerima kejadian itu sebagai bagian dari takdir, sebagai ujian yang harus kami hadapi bersama. Karma akan menyeimbangkan setiap tindakan, dan kami memilih untuk membiarkan Tuhan menangani segala sesuatunya. Dalam kesakitan dan kesulitan, kami menemukan kekuatan untuk terus bersama-sama dan menghadapi apapun yang mungkin menanti di balik cerita hidup kami ke depannya. Sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk menonton episode yang lainnya ya. Kamu juga bisa support kami dengan cara klik link traktir di bawah. Terima kasih. Bye.